Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pagi ini, pagi yang cerah ini, kita akan sedikit berbincang-bincang dengan narasumber kita yang sudah ada di sebelah saya, yaitu Kang Latif. Masyaallah. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah luar biasa. Baik kabarnya? Alhamdulillah baik sehat. Alhamdulillah. Oke. Jadi begini, Kang. Saya mau nanya gitu kan. Saya kan sebagai seorang pemuda, ya. Waktu itu saya pernah baca Quran ya. Dan saya menemukan sebuah ayat yang berbunyinya kurang lebih seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa taba'us syahwat. Artinya kurang lebih seperti ini. Nanti akan digantikan gitu kan. Ada generasi yang lalai sholat dan mengikuti syahwat gitu. Nah, ketika saya melihat ayat ini, wah, ngeri juga nih kalau misalkan ayat ini terjadi pada diri saya gitu kan. Nah, ini sebagai seorang pemuda gitu, kiat-kiatnya agar menjauhi hal tersebut bagaimana, Kang? Menurut Kang Latif? Ya. Alhamdulillah ini dari Kang Ian, pertanyaan yang luar biasa dan penuh semangat sepertinya untuk bisa menghadapi tantangan zaman. Yang pertama begini, seorang pemuda itu diharapkan menjadi pemuda yang optimis meskipun tantangan zaman itu luar biasa hari ini ada di sekitar kita. Tantangan termasuk adalah bagaimana menghadapi tantangan kita itu untuk mengendalikan syahwat kita. Mengendalikan syahwat kita sehingga kita itu terjaga dan selamat baik hidup di dunia maupun di akhirat. Maka yang pertama yang harus kita perkuat adalah iman. Seorang pemuda itu sekuat apapun dia harus beriman. Karena iman yang akan bisa menyelamatkan dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Iman itu harus menjadi landasan. Coba kalau Kang Ian punya landasan iman kuat, maka tidak akan mudah tergoda untuk mengikuti syahwat. Maka iman, karena iman itu akan menghubungkan dan akan membimbing kita kepada tujuan yang utama, yaitu mardhatillah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka dengan iman ini insyaallah kita bisa selamat dunia dan akhirat dan tidak akan terbawa oleh keinginan syahwat kita terhadap kenikmatan dunia yang hanya sesaat. Itu yang pertama adalah iman. Nah, bagaimana untuk bisa menghadapi tantangan zaman yang luar biasa hari ini? Yaitu setelah kita memiliki iman yang kuat, yang kedua adalah potensi. Potensi. Betul, anak muda harus berpotensi. Betul. Dan harus bisa mengembangkan potensinya. Karena Allah sudah memberikan potensi kepada kita, yaitu ada pendengaran, penglihatan. Nah, itu harus digali. Apa saja yang bisa kita lakukan dari potensi itu, dikembangkan. Oke, dikembangkan. Betul, Kang Ian bisa jadi astronom, bisa jadi apalagi dokter, bisa jadi apapun, pilot dan sebagainya. Itu karena dia mengembangkan potensinya. Jadi kalau potensinya tidak berkembang, sama saja tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Oh, berarti cara kita bersyukur itu dengan cara mengembangkan potensi kita. Betul. Oh, seperti itu ya. Betul. Jadi kalau kita tidak mensyukuri potensi kita, ya sudah, kita tidak menggunakan apa-apa dari potensi yang Allah berikan. Jadi sia-sia hidupnya. Kalau potensi yang kita miliki gitu ya, Kang, kita gunakan untuk sesuatu hal yang tidak bermanfaat, itu kategorinya bagaimana ya? Nah, kembali, kalau tidak dilandasi iman, maka potensinya bisa menjerumuskan. Bisa menjerumuskan kita sebagai manusia. Tapi kalau dilandasi iman, oh begini, nanti dilarang ini sama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak jadi melakukan hal-hal yang negatif atau yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang pinter kalau tidak dilandasi dengan iman bahaya. Betul. Maka yang didahului tadi adalah iman.
Kedua, setelah imannya kuat, potensi dikembangkan. Ada lagi. Apa itu yang ketiga tuh? Udah punya iman, potensi, ada, dia harus energik dan semangat. Berarti nggak boleh loyo kita. Gak boleh loyo, anak muda itu harus semangat. Iya. Kenapa? Karena anak muda itu lihat tenaganya masih kuat, beda dengan orang tua. Jadi kalau harusnya hari ini tuh yang azan tuh anak muda, azan subuh anak muda. Kok orang tua sekarang ya? Bukan orang tua mah napasnya juga sudah ngos-ngosan. Iya juga sih. Ya. Jadi begitu as-salatu khairum minan naum, wah itu kencang. Jadi orang pada bangun semuanya. Iya, Berbeda dengan as-salatu khairum minan naum. Nah, orang pada, wah itu siapa sih? Coba kalau suaranya bagus. As-salatu khairum minan naum. Nah, kan kenceng. Seperti itu. Jadi harus energik. Nah, energik, semangat. Jadi jangan loyo. Sehingga anak muda itu tenaganya masih kuat. Oleh karena itu dia harus semangat dan energik menghadapi segala tantangan zaman itu mampu. Kalau dia lemes, yang harusnya dia beraktivitas tidur. Iya. Itu harusnya bekerja berleha-leha. Kalau nggak salah saya pernah dengar hadis itu, Kang. Betul. Rasulullah kan pernah bersabda, seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah dan Rasulnya daripada seorang mukmin yang lemah. Bener nggak ya, Kang? Betul Berarti sekali. kita harus menjadi seorang mukmin yang kuat gitu ya. Udah Betul. beriman, berpotensi dikembangkan dan juga energik atau kuat. Betul. Sehingga nanti ketika kita memiliki semangat, maka kita itu akan progresif terhadap segala aktivitas yang akan kita lakukan. Jadi nggak bermalas-malasan, ya seperti itu. Nah, yang terakhir, meskipun dia energik, dia beriman, kemudian dia berpotensi, dia energik, ada satu lagi, Kang. Apa tuh yang terakhir kira-kira? Yang terakhir adalah dia berakhlakul karimah. Akhlakul karimah. Tuh, akhlak yang bisa diterima oleh semua kalangan. Tuh, baik anak kecil, remaja, dewasa maupun orang tua. Tuh, bahkan orang lain di luar agama kita pun menerima akhlakul karimah. Contoh salah satunya mereka menerima adalah kalau kita nih lihat ada duri di tengah jalan disingkirkan, kira-kira semua menerima nggak? Menerima banget ya. Menerima. Jadi Pasti kita harus menerima. berakhlakul karimah. Atau seorang anak muda, pinter, cerdas, santun bahasanya. Tuh, diterima nggak, Kang? Pasti diterima ya. Dan kita juga seneng. Iya. Kita berbicara dengan orang yang santun. Ya, kan seneng ya. Iya. Seperti itu. Jadi memang kita itu sekaya apapun, sekuat apapun, seganteng apapun, tetap harus sadar bahwa kita ini milik Allah. Sehingga kita akan terus menjaga diri, berakhlakul karimah, sama orang tua santun, sama guru santun, Masya Allah. sama sahabat menyayangi. Masya Allah. Sehingga mudah-mudahan kita menjadi generasi yang menjadi generasi penerus bangsa yang dicintai oleh saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, seperti itu. Insya Allah ya. Kiat-kiatnya mantap jiwa gitu. Mantap jiwa. Nah, ya ini 4 kiat gitu kan ya, yang kalau misalkan kita lakukan semuanya insya Allah ya, Insya Allah. hidup kita gitu ya, khususnya misalkan para pemuda gitu akan mampu melawan ya tantangan, menghadapi tantangan zaman gitu kan ya. Ngeri banget kalau misalkan 4 ini nggak dijalankan ya. Betul. Ya karena iman itu emang harus dijalankan. Gitu. Nggak boleh cuma ngomongin doang ya, Kang. Nggak boleh ngomong doang. Dijalankan. Tunaikan. Oke. Yang keempat tadi apa? Berakhlakul karimah. Akhlakul karimah. Jadi kalau mau disayang mertua juga harus berakhlakul karimah ya, Kang. Akhlakul karimah. Sayang orang tua akhlakul karimah. Sayangin mertua akhlakul karimah. Sayangin sahabat, teman, adik, semuanya kita harus berakhlakul karimah. Oke. Makasih nih, Kang. 4 Sama-sama. kiatnya luar biasa, mantap jiwa. Mudah-mudahan kita selaku kaum pemuda bisa melaksanakan
kiat-kiat ini dalam setiap sendi kehidupan kita. Amin ya Allah. Amin rabbal alamin. Oke. Alhamdulillah kawan-kawan salam sekalian. Perbincangan singkat kita di pagi hari yang cerah ini sudah hampir selesai ya. Ya mudah-mudahan kita semua bisa mengambil ya, memetik faidah dan juga kebaikan dari apa yang telah disampaikan oleh Kang Latif. Amin. Dan mampu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sekalian selaku seorang mukmin, muslim dan pemuda itu sendiri ya. Amin. Oke. Amin. Barakallahu fikum. Kita akhiri perbincangan kita pagi hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.